baik, Mas Tega. Terima kasih sudah hadir. Ya, alhamdulillah Ya, sama-sama ya. Ya. Pak Nizam, setelah menyelesaikan studi, bagaimana rasanya, Pak? Tentu sangat luar biasa ya. Senang sekali, alhamdulillah. Karena akhirnya saya bisa sampai pada garis finish. Jadi saya sudah selesai, alhamdulillah. Kita bisa membawa gelar PhD, dan itu berarti saya sudah menyelesaikan tugas, ya, baik secara pribadi maupun tadi secara institusi. Bapak sebagai seorang dosen di kampus, lalu sebagai seorang suami, tentunya juga sebagai seorang ayah, ya Pak. Bagaimana Bapak bisa memanage, mengelola waktu, terus juga mengelola kerinduan barangkali dengan keluarga ketika berada di sana? Ya, jadi kalau peran sebagai ayah, saya kira tidak banyak berubah ya. Maksudnya peran-peran ayah itu tetap saya lakukan, terutama kalau di UK itu kan anak itu harus di bawah 18 tahun ya, harus di bawah pengawasan orang tua. Nah, jadi misalnya kalau pergi dan pulang sekolah itu harus diantar oleh orang tua, dan itu yang juga saya lakukan ya. Dan sebetulnya ini tidak pernah saya lakukan di Indonesia. Oke, harus dilakukan ya. Ya kan, karena itu wajib, jadi anak itu harus diantar oleh orang tua atau walinya lah, atau yang bertanggung jawab. Jadi tidak ada masalah. Jadi saya bisa menyelesaikan, memenuhi kewajiban sebagai orang tua ya, dan untuk anak-anak sebagai suami ya, meskipun saya di akhir-akhir itu agak bertukar peran dengan istri ya, karena tuntutan, karena waktu itu di tahun kelima itu saya kan beasiswa sudah nggak ada, sementara kan saya harus masih menyelesaikan finalisasi menulis disertasi, karena saya juga SPP sudah, maksudnya beasiswa sudah selesai, saya kan harus masih stay di sana kan. Nah, akhirnya saya bertukar peran dengan istri, karena saya karena kami harus bekerja kan Mas Reza, tapi kan saya kerjanya kan hanya 20 jam per minggu. Per minggu kan terbatas, sementara istri saya bisa hampir 40 jam. Jadi saya mengurus anak-anak di rumah dari pagi-pagi, menyiapkan makanan, sarapan, mengantar. Istri saya pagi-pagi kerja. Jadi istri saya menjadi pencari nafkah. Saya bapak rumah tangga. Jadi mengurus anak-anak, ngurus ya masak, macam-macam ya. Karena memang saya nggak boleh kerja lebih dari 20 jam seminggu ya. Itu kalau itu betul-betul pelanggaran kali ya. Ya, itu bisa dideportasi kalau ketahuan. Jadi sebagai student itu maksimal 20 jam. Jadi kami bertukar peran istilahnya, bertukar peran ya untuk dalam kurun waktu itu ya, karena memang tuntutan ya. Jadi ya itu, jadi saya akhirnya menjadi bapak rumah tangga. Jadi setelah mengantar anak-anak sekolah ya, lalu ke kampus dari jam 9 sampai jam 12 nanti jam 3, karena jam 3 kan saya harus jemput anak-anak gitu. Nah, setelah itu baru saya kerja sore hari. Jadi semuanya diboyong, Pak? Semua diboyong, ya, anak istri. Bapak punya berapa ini putra-putri? Ada 2 anak saya. Ada 2 ya? Yang pertama itu perempuan, yang musuh laki-laki. Jadi kami berempat. Jadi selama Bapak di sana juga mereka ini sekolah? Mereka sekolah, kebetulan sekolahnya gratis, jadi itu cukup membuat lega juga ya. Karena kalau harus bayar kan, saya nggak berani bawa itu. Iya, oke. Jadi kerinduannya mungkin dengan keluarga besar. Kalau keluarga besar ya, karena sekarang ini ya, karena sudah ada video call, nah itu juga sudah sangat membantu ya. Karena selama 5 tahun saya di UK, saya pulang itu cuma 2 kali Mas. 2 kali. Yang pertama ketika jemput anak istri, jadi saya waktu itu kan perginya sendiri.
Ya kan, karena kan saya belum tahu kan Baik. kondisi kayak itu gimana. Mapping dulu nih. Ya, kan. Jadi Pemetaan ini ya. jadi setelah 6 bulan baru saya jemput. Anak istri saya jemput sendiri. Yang kedua ketika saya ngambil data. Kalau ngambil data sendiri ya, anak tetap di sana karena kan tiketnya mahal ya. Kalau mau stay di sana. Jadi selama 3 bulan lah saya di Indonesia, saya sendiri. Ya itu, jadi saya cuma pulang 2 kali. Nah kalau untuk keluarga besar ya tadi karena teknologi sekarang kan sudah memungkinkan kita untuk video call macam-macam. Jadi kalau ada apa-apa ya tinggal video call aja. Itu tuh mengobati kerinduan ke tanah air, ke keluarga, gitu, ke teman gitu. Kalau boleh tahu di sana itu apa tadi Pak? Jobnya apa? Pekerjaan apa yang diambil? Sebetulnya pekerjaannya di sana banyak ya tawarannya ya. Tapi waktu itu teman-teman menyarankan yang ringan-ringan saja. Karena kalau sebagai student kan kita sudah sibuk kan. Kalau pekerjaannya juga berat kan, menambah beban. Nah, akhirnya cari yang ringan-ringan saja ya seperti bersih-bersih gitu ya. Di perpustakaan jadi tukang operator fotokopi gitu kan. Ya nyapu-nyapu pel itu kan maksudnya nggak terlalu berat kan. Betul. Dan sebagai bisa jadi untuk sarana refreshing juga. Nizam, di usia 47 apa yang Pak Nizam biasa lakukan untuk menjaga stamina agar tetap sehat? Iya. Kalau sehari-hari saya kadang-kadang jalan pagi ya. Jalan pagi. Tapi kalau misalnya lagi mood itu naik sepeda. Ya, jadi kalau enggak ya cuma di rumah aja gerak-gerak badan itu. Ya tergantung kira-kira hari itu kesibukannya mulai dari jam berapa. Kalau agak longgar ya naik sepeda. Kalau enggak ya jalan kaki aja, kalau enggak ya cuma di rumah aja. Ya sambil gerak-gerak badan, senam-senam sedikit gitu ya tuh. Pak Nizam di UK itu di mana Pak? Saya di Southampton nama kotanya. Southampton ya. Kalau dari London itu kira-kira 2 jam lah naik kendaraan umum. Jadi kota kecil sebenarnya, nggak terlalu besar dibandingkan Birmingham atau Manchester atau bahkan London ya, itu jauh sekali. Baik. Southampton itu mirip-mirip kota Jogja lah maksudnya. Mirip kota Jogja. Iya maksudnya suasana itu memang cocok untuk belajar. Oke. Kalau di kota-kota besar itu kan karena memang dia kota metropolitan ya. Iya. Jadi suasananya suasana kota gitu. Kalau Southampton itu masih agak suasana kayak desa-desa gitu. Ya dia nggak terlalu ramai lah. Jadi cocok untuk studi. Oh jadi kan terlalu ramai. Tapi kan kalau Jogja ramai Pak. Kalau Jogja ramai kan pas liburan aja. Liburan ya, betul. Kalau nggak liburan kan juga ya kembali normal gitu ya. Kalau untuk akses terhadap masakan kayak gitu pedagang-pedagang yang memang bisa untuk diakses untuk yang cocok untuk Mas Nizam ini di sana. Iya. Di sana itu harus masak sendiri maksudnya. Iya. Ya. Karena nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual. Ya, jadi kalau kita pengen soto, ya kita beli bumbu soto, masak soto sendiri. Kalau mau apa ya masak sendiri. Harusnya di resto di sana kurang cocok atau juga kurang. Ya karena nggak ada jual ya. Nggak ada yang jual. Ya, maksudnya makan makanan yang kayak kita itu nggak ada yang jual. Betul. Kebanyakan di sana kan karena pedagang-pedagang di sana ya orang India, Pakistan masakannya. Masakan. Tapi ada sih yang cocok itu kayak nasi biryani ya. Itu karena kan mirip-mirip kita lah ya. Iya. Ada gulai-gulai kari gitu ya namanya kari. Jadi ya itu paling yang kita bisa beli. Baik. Kalau yang lain-lain kan nggak kurang cocok lah dengan lidah orang Melayu ya. Oh Pak Nizam ini aslinya? Saya aslinya Batu Raja, itu salah satu kota di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Ya. Oke. Di Melayu ya Pak? Melayu. Ya. Pak Nizam. Ya. Di UK, apalagi Pak Nizam itu melewati masa pandemi ya. Betul. Apa sih tantangan terberat ketika studi S3 di sana ya? Di sana. Sebetulnya tantangan terberat itu adalah budaya akademik mas. Budaya akademik ya. Jadi saya sangat mengakui ya. Jadi budaya akademik di kita ini kan terutama di Indonesia ya. Secara umum itu memang nggak begitu bagus ya. Itu harus kita akui.
Ya, sementara mereka itu budaya akademiknya kan sudah sangat maju ya. Nah itu yang membuat kita agak keteteran ya. Jadi saya butuh waktu mungkin hampir setahun lebih lah itu untuk mengubah ya, mengubah apa namanya kebiasaan kita yang begini ini di Indonesia ya. Begini ini maksudnya kurang pacar, kurang dialektika ya, kurang diskusi, kurang apa gitu ya. Nah itu harus di sana tuh pacarnya itu harus kuat, harus bisa mengkonsep ya. Karena kan di sana itu kita diminta untuk terutama yang PhD ya, untuk segala sesuatu itu kan dikonseptualisasi. Ya, sementara kalau kita itu memang agak kurang tentunya. Apa namanya, kurang diarahkan bagaimana agar sesuatu itu bisa dikonsep dengan dukungan-dukungan literatur yang ada. Nah itu yang membuat itu sangat apa namanya struggling waktu itu ya. Bahkan saya apa namanya di awal-awal itu hampir nggak bisa mengikuti karena tuntutannya kan memang tinggi ya. Nah oleh karena itu saya ini kalau begini terus lama-lama saya bisa di DO nih kalau sampai ya kepikiran. Iya betul kan ya. Betul ya karena kayak misal gini ya, karena di program saya itu saya mengambilkan integrated PhD ya. Integrated PhD. Ya, jadi integrated PhD itu ada 1 tahun course apa namanya kayak master gitu ya. Jadi kami waktu itu nggak boleh lanjut ke PhD dulu kalau belum lulus yang master itu ya. Nah master itu kayak kuliah master itu, jadi kami bareng-bareng dengan mahasiswa master waktu itu. Meskipun Bapak di sini sudah magister ya? Sudah, ada magister. Magister tapi di sana tetap apa? Ada kurs sendiri. Ada 1 tahun course. Ya udah kita ikut assignment, ikut kelas. Nah waktu assignment itu kan memang anu ya, umumnya di sana itu bentuknya essay ya. Jadi misalnya assignment itu 1 mata kuliah ada cuma 2 assignment misalnya, tapi dua-duanya ini essay semua. Jadi misalnya 500 kata atau 5.000 atau paling tidak 3.000, antara 3.000 sampai 5.000 kata. Bayangkan kalau kita misalnya mengambil 4 mata kuliah, berarti kan ada 8 essay yang harus kita selesaikan. Nah, selama 1 tahun. Selama 1 semester. Oh, 1 semester. Ya? Tahun. Iya. Kalau tahun berarti 16. Ya kan? Nah, itu 1 semester. Misalnya tergantung kita ke mata kuliah kita waktu ngambil berapa. Kalau 5 ya 10 berarti. Itu kan sangat demanding maksudnya. Sementara kita itu nggak biasa membuat konseptual ya. Ya kayak artikel konseptual itu hampir jarang sekali ya. Bahkan mungkin nggak ada ya di Indonesia itu. Saya waktu master di Indonesia kan bukan begitu loh, apa namanya assignment-nya bukan begitu ya. Exam-nya nggak begitu. Jadi catatan-catatan para dosen itu terlalu deskriptif. Itu sebenarnya bahasa halus itu. Kan artinya itu kamu tuh menulis nggak jelas gitu aja. Artinya mendeskripsikannya terlalu luas. Terlalu nggak jelas kamu tuh mau apa sebenarnya mau itu sebenarnya ini. Makanya dia bilang too descriptive. Maksudnya ya ini kamu tuh mau ngomong apa sih boleh gitu kan, nggak jelas, nggak clear, nggak apa itu. Nah itu wah ini gimana ini caranya kan? Gitu. Nah saya akhirnya sering ikut ini Mas Iza, ikut apa ya kayak sesi-sesi menulis lah gitu ya. Baik, sesi menulis Pak. Ya, dengan itu teman-teman. Enggak, kan biasanya diadakan oleh universitas itu ada khusus namanya EAP program ya. EAP program. Iya, maksudnya kayak academic writing, academic reading itu diadakan oleh universitas untuk khususnya untuk mahasiswa internasional yang kayak saya ya, kayak dari pokoknya yang English user ya. Baik. Nah, Indonesia kan butuh itu. Lalu di perpustakaan juga menyediakan. Di perpustakaan itu agak malah lebih personal. Baik. Karena biasanya 1 tutor 1 orang. Nah, itu saya juga sering ikut itu. Maksudnya kan kalau nggak segera diperbaiki ini kacau ini saya ini. Ya kan? Jadi harus berusaha nih ya. Harus berusaha, kalau enggak wah pulang ke Indonesia tanpa gelar kan ya malu-maluin aja dia. Wah, Ya. nantang
Betul, ya. Baik Pak Nizam. Tapi bagaimana ketika Pak Nizam menghadapi menemukan suatu budaya yang agak berbeda dan ya tentunya itu Pak Nizam sempat bagaimana frustasi atau bagaimana begitu? Ya, makanya tadi saya katakan di awal-awal, bahkan 1 tahun ya, saya harus menyesuaikan ya budaya mereka. Jadi tuntutannya sangat tinggi dan saya harus meluangkan waktu lebih banyak ke perpustakaan. Ya, jadi memang nggak bisa kita santai lah. Ya, jadi memang harus betul-betul saya dulu itu kan sering diceritakan oleh para dosen-dosen yang kuliah luar negeri ya. Baik. Wah, kalau nanti kuliahnya itu tidur di perpustakaan. Saya tahu dosen saya dulu. Ternyata betul itu Mas Izan. Betul ya. Betul itu. Dialami ya meskipun saya nggak sampai tidur betulan, maksudnya saya paling sudah jam 2 jam 3 itu pulang gitu kan. Jadi nggak sampai betul-betul. Tapi banyak juga yang betul-betul sampai tidur di sana pagi terus. Gitu. Jadi hanya sebenarnya untuk menyesuaikan ritme aja itu. Ritme mereka itu kan memang sedemikian rupa ya. Jadi kalau membaca itu betul-betul advance gitu ya. Jadi kalau mereka baca itu pasti mereka sudah punya konsep apa ini yang mereka baca kan. Lalu setelah konsep itu dapat mereka tuangkan dalam bentuk esai-esai tadi. Sehingga hasil esainya itu, hasil examnya itu betul-betul berkualitas, nggak hanya sekedar to descriptive tadi kan. Biasanya kan kita cuma kita review misalnya kan, itu kan cuma yang penting kan tulis-tulis saja gitu kan, nggak jelas ini misalnya dia tone-nya apa, voice-nya apa ya kan. Itu kan kita nggak perhatikan. Nah itu yang kita harus buat seperti itu. Jadi setelah kita baca pendapat orang, lalu pendapat orang itu terhadap topik kita itu seperti apa? Nah, gitu kan? Kita harus punya voice sendiri. Jadi nggak hanya sekedar nulis banyak sekali referensi, tapi nggak jelas referensi itu mau dipakai untuk apa gitu. Ya kan? Nah, itu yang sering kita tulis di sana kan kayak gitu ya. Nah itu nggak bisa maksudnya. Harus ada what is your standpoint katanya kan. Standpoint kita itu apa, terus your position apa ya. Jadi memang betul-betul ditanya gitu. Dan karena memang selama ini kita nggak diajarkan itu ya. Saya akui ya. Jadi harus ini ya. Pokoknya tahun pertama itu stres banget Mas. Pak. Tahun pertama itu ya ini kan karena dari sesuatu yang berbeda tiba-tiba harus berada di lingkungan yang sangat demandnya sangat tinggi, kan kita harus effort jungkir balik dulu ya. Perpustakaan, harus baca referensi macam-macam. Wah itu memang harus dilakukan. Kalau enggak itu ya kita nggak bisa nggak bisa catch up istilahnya, nggak bisa mengejar dengan apa yang mereka lakukan. Iya, itu juga mungkin ya bagi teman-teman semuanya yang juga punya rencana untuk studi di luar negeri, ya ada signifikansi tertentu yang memang mestinya kita sudah siap begitu ya Pak Nizam, menghadapi segala kemungkinan yang tadi Pak Nizam gambarkan seperti itu. Oke, 1 tahun lewat ya. Lalu Pak Nizam sampai ke tahapan di tahun-tahun akhir ini untuk menulis disertasi. Apa Pak Nizam, bagaimana ketika menulis disertasi? Mungkin inspirasi topik apa yang akan didiskusikan di disertasi dan sebagainya. Lalu bagaimana prosesnya ketika melakukan penelitian? Bagaimana tantangannya juga lain lagi mungkin ya dengan tadi tahun pertama. Bagaimana itu? Jadi ketika saya lulus ya, jadi setelah saya yang tadi tahun pertama lulus ya, kita status kita berpindah dari master menjadi PhD student. Jadi ada perubahan status nih. Jadi kita jadi agak gaya dikit kan udah ke kampus sudah. PhD student kok udah sah jadi student. Mantap. Nah, satu hal yang selalu ditekankan oleh supervisor saya
bahwa kita itu harus menulis manuskrip untuk level PhD. Nah itu yang selalu dia tekankan di awal. Jadi harus menulis manuskrip dengan topik ya. Sebenarnya kalau topik nggak apa-apa, tapi maksudnya level manuskripnya itu untuk level PhD katanya. Oke. Nah waktu itu saya agak susah menerjemahkan dulu kan. Maksud saya kalau kita sudah ketemu topiknya, kan maksudnya udah ya itu, tapi ternyata bukan. Nggak sekedar kita dapat topik lalu bisa melaksanakan pendidikan itu. Tapi memang tadi ya, konsep apa yang akan kita bangun itu. Karena memang levelnya itu kan mengkonstruksi konsep kan ya. Nah sampai ke sana arahnya itu kamu tuh mau mengkonstruksi konsep apa di tesismu itu. Nah itu yang berat itu. Karena tidak semua, makanya tadi tidak semua penelitian itu levelnya kan bisa level PhD ya. Betul. Karena tadi kata keywordnya adalah to construct the concept ya. Jadi bagaimana kita mengkonstruksi sebuah konsep, itu yang penting. Nah itu tidak mudah Mas Reza. Jadi bukan karena tadi satu ya, karena background tadi ya, karena budaya akademik kita nggak mengkonstruksi konsep itu kan nggak terlalu ini ya, mendapatkan penekanan ya. Oke, perhatian. Ya kan makanya kamu nulis ya, itu nggak jelas itu apa, nulis selesai. Nah itu gitu. Nah, jadi filternya terlalu jauh ya. Iya. Nah jadi waktu itu saya apa ya yang bisa saya sumbangkan gitu ya untuk konsep apa. Ternyata kan negara kita ini kan negara multilingual ya, multilingual speaker kalau orangnya, dan country-nya juga multilingual countries karena kan kita itu kalau tidak salah ada hampir 700-an bahasa ya dari Sabah sampai Merauke. Kita sangat multilingual sebagai negara kita. Nah saya mengangkat sisi itu gitu loh, sisi itu. Jadi itu mungkin yang akan saya kembangkan bagaimana konsep multilingual ini. Tapi karena saya kan ini ya Pak Mas Reza, saya kan bidangnya kan pendidikan. Nah bagaimana konsep multilingual ini bisa kita terapkan di dunia pendidikan, seperti apa gitu. Dan saya karena di pendidikan juga saya khususnya di prodi pendidikan bahasa Inggris, maka harus di konteks bahasa Inggris. Lalu saya melihat di Indonesia itu ada kelas-kelas internasional, ya kan, yang sekarang ditawarkan di perguruan tinggi, termasuk di Universitas Islam Indonesia. Lalu saya, wah ini kayaknya cocok ini, jadi konsep multilingualism practices ya di kelas-kelas IP ini, karena nanti singgungannya kan dengan bahasa Inggris dengan prodi saya. Gitu. Kalau saya ambil di prodi lain kan nggak ada bahasa Inggrisnya mungkin ini kurang pas. Jadi supaya konteksnya nyambung, lalu konsepnya ada, itu setelah saya mencoba mengkonseptualisasi bagaimana praktek multilingualism itu di kelas internasional di empat perguruan tinggi gitu ya, di UII, di UMY, di UGM dan di Undip. Saya ambil sampelnya 4 perguruan tinggi itu yang kebetulan menyelenggarakan kelas-kelas internasional. Jadi diambil dari 4 universitas. 4 universitas ya, 4 kelas international program di 4 universitas ini. Terus setelah itu prosesnya bagaimana? Wah itu prosesnya lebih ini lagi Mas Reza. Kalau secara teknis sih nggak terlalu masalah ya. Jadi setelah saya diizinkan untuk mengambil data gitu. Saya kan mengkontak calon partisipan ya. Ya, di Indonesia. Jadi Bapak di sana? Saya masih di UK waktu itu. Jadi saya lewat email kan, saya jelaskan bla bla bla. Saya ini termasuk saya kirim juga consent form kan. Nanti Bapak dan consent form itu terdiri dari berbagai macam dokumen ya yang mereka bisa baca agar mereka tahu penelitian saya itu kayak apa, nanti bagaimana berpartisipasi gitu kan, nanti apa yang harus mereka lakukan, pokoknya supaya mereka paham apa yang saya lakukan dan mereka boleh menolak permohonan saya kalau mereka tidak setuju.
izin ini ya. Ya, masuk negosiasi lah gitu, negosiasi untuk dari hampir 200 email yang saya kirim. 200 email? Mereka kan 4 perguruan tinggi kan, kan Oke. banyak kan, misalnya kalau satu perguruan tinggi itu ada 50 dosen kan, Iya. berarti kan 200-an, 200-an. ya kan, pas lah. Jadi ternyata yang bersedia itu hanya 34 untuk diwawancarai, 34 orang, dan ada 12 orang yang mau diobservasi sekaligus diwawancarai. Jadi totalnya sebenarnya 34 ya, tapi karena 12-nya kan include yang tadi ya, yang 34 tadi. Jadi ada 12, di antara 34 itu ada yang 12 orang dosen yang mau diobservasi sekaligus mau diwawancarai. Tapi hanya sisanya 22 orang ya. 22 orang yang bersedianya untuk diwawancarai aja. Nah, itu jadi saya harus menyusun jadwal kan, karena ada 34 orang Mas. 34 orang ini kan, wah ini saya ya itu mobilenya kan ke UGM, ke Undip, mana itu, setiap hari itu saya selalu ada jadwal itu. Tapi dengan apa, via apa? Itu mengambilnya langsung? Langsung kan pulang kan? Oke. Jadi tadi concern formnya dikirim dulu. Kirim. Itu masih di UK, lalu mereka oke, saya oke. Fotonya 34 nih, oke berarti apa namanya? Saya buatkan jadwal. Kira-kira Bapak Ibu bisanya kapan? Nah, ada yang gini. Nah, setelah apa namanya fix, baru saya pulang. Oke. Saya pulang itu bahkan saya besok itu sudah Mas ya. Jadi saya tiba di Indonesia sore ini, besok itu saya udah semangat disertasi gitu. Enggak, makanya jadwalnya kan jadwalnya jadi nggak sempat istirahat itu kan. Besoknya udah kemana gitu, ini apa Undip gitu kan. Wah itu. Jadi setiap hari saya muter-muter saja. Nah, itu. Ya kan untuk apa namanya, menyesuaikan jadwal mereka juga. Yang bisa. Jadwal para dosennya kan juga sibuk, makanya ya saya sebisa mungkin bisa jadwalnya bisa nggak saya ubah kan, karena mereka sudah menyesuaikan dengan jadwal mereka. Nah, itu jadi saya 12 orang saya observasi ya di kelas 2 kali, berarti kan ada 24 rekaman Mas, rekaman observasi, lalu ada 34 manuskrip wawancara. Jadi totalnya ada 22 tambah 12 34, mungkin 150-an data set yang harus saya olah gitu. Nah itu juga PR lagi gitu ya. PR yang sangat besar karena saya hampir setahun Mas Teza itu. Bayangkan, karena beberapa kali saya minta ini ya, beberapa kalau wawancara umumnya saya minta bantuan transkriptor ya. Karena kalau saya semua ini kan nggak selesai saya kan 34. Nah, kalau yang observasi kelas saya sendiri, karena ternyata transkripsi Indonesia itu kalau yang bahasa Inggris kurang ini katanya, kurang pede. Ya udahlah saya sendiri saya mentranskrip yang karena kan waktu mereka mengajar kan mereka menggunakan bahasa Inggris, jadi nah itu saya hampir punya 50-an data set yang itu berapa ratus ribu gitu Mas. Mungkin kalau dilemparkan itu udah mau satu disertasi sendiri kalau ditulis kan transkripnya itu. Mungkin ya Pak. Iya banyak sekali. Nah itu juga pusing. Tapi saya mempermudahnya menggunakan NVivo ya. Karena kan kalau NVivo kan kalau untuk yang datanya banyak kan cukup membantu. Tapi kalau kita pakai manual itu mungkin terlalu ribet kan, karena banyak sekali terus wah itu kayaknya enggak ini Pak. Saya pakai NVivo dan itu cukup membantu ya. Jadi dari 50 dataset itu saya dan kerjanya memang betul-betul ini luar biasa, karena Mas Teza kan ngerti kan kalau kualitatif itu kan seperti apa ya, datanya banyak sekali mau dibaca satu-satu. Itu udah ya itu hampir 2 tahun Mas Teza, mulai dari transkrip sampai analisis sampai ketemu dengan tematiknya itu 1 tahun benar-benar. Gila ya itu. Teman-teman, jadi ketika ada semacam cap begitu ya, atau stigmatisasi untuk kualitatif mana yang paling mudah, kualitatif ternyata coba kita bisa
simak dari penjelasan pengalamannya dari Pak Nizam ya, kualitatif maupun kuantitatif ya tergantung ya bagaimana proses penelitian itu bukan mana yang paling mudah gitu ya. Pak Nizam, ketika mungkin dalam prosesnya ada rasa lelah apa segala macam, itu bagaimana cara memanage itu Pak? Jadi kalau kalau sudah stres ya, nggak ada cara lain, kami melakukan waktu weekend untuk liburan. Ya, jadi di sana itu karena memang orang Inggris itu kalau saya perhatikan mereka tuh sangat mas, kerja itu sangat luar biasa dari Senin sampai Jumat. Itu full jungkir balik maksudnya ya, kalau bahasa saya ya, maksudnya betul-betul kalau kerja betul gitu ya. Liburan kalau liburan betul, jadi dia kita kalau nggak pokoknya saya mencoba untuk adopsi konsep itu gitu. Jadi kalau saya stres itu udah mulai wah kepala ini pusing nih, yuk kita kesana gitu kan, ya lumayan lah, misalnya berangkat Jumat sore pulang Minggu sore kan udah. Kemana itu biasanya? Ya ke kota-kota lah di Inggris, misalnya ke ke Liverpool, misalnya ke Manchester. Kita ada langganan hotel-hotel murah itu ya, untuk keluarga gitu kan. Itu jadi, berapa itu rate hotel murah itu? Waduh saya pastinya kurangin ya. Pokoknya kalau saya murah itu kalau misalnya dia, satu kamar itu biasanya kalau yang murah itu di bawah $30. Ya, di bawah kan kalau 30 pound itu sekitar 600.000 ya. Nah kalau udah di bawah itu murah menurut saya. Jadi saya itu selalu itu lihat ini gimana kita, ternyata ada nih 25 pound, nah, udah langsung kita sikat saja. Makanya saya setiap hari Jumat atau Kamis itu saya udah mulai browsing ini hotel. Kalau ada nih, mau nggak nih? Ayo kita sana. Kebetulan kan di sana transportasi umum itu kan mudah ya, terutama untuk kereta api. Jadi kemana-mana kan kita naik kereta api ya, dan kita selalu pilih hotel yang dekat stasiun supaya mobilenya enak gitu kan. Ya, jadi kebetulan ya selalu dapat, mungkin jalannya cuma 200 meter dari stasiun, kan nggak terlalu jauh tapi kalau jauh kan nanti kita capek mau ke stasiun udah jalan. Nah ini dan kita selalu dapat yang dekat-dekat stasiun, bahkan ada yang di atas stasiun karena kan di UK itu kan kebanyakan stasiunnya di bawah ya. Nah hotel kita kan di atas ya. Jadi kita tinggal turunan naik elevator gitu ya ke bawah gitu. Selain olahraga O2 tadi ya. Itu kalau nggak pergi ya, jadi kalau nggak pergi kita biasanya O2 itu. Jadi kan kalau sudah di lapangan kan biasanya kita teriak-teriak kan biasanya. Namanya olahraga kan. Wah, jadi kalau keluar gitu kan. Keluar. Nah, tapi kalau nggak olahraga, tadi kita pergi ke jalan-jalan ke luar kota gitu. Senangnya di kota-kota atau Pak Nizam ini ke alam atau gimana? Tergantung mas, karena masing-masing kota itu kan punya ciri khas ya, ciri khas sendiri ya. Jadi kalau di kota-kota besar yang ada klub bolanya malah kita ke stadion. Manchester gitu. Biasanya kita lihat stadion ya, Theatre of Dream gitu kan. Kalau Liverpool ke Anfield. Jadi ya itu tergantung kita nih mau lihat apa nih gitu. Kalau lihat pantai-pantai ya, berarti jangan di tengah, harus ke kota-kota yang di pinggir gitu. Itu. Kalau Pak Nizam sendiri mana klub bolanya ini? Saya Southampton. Karena sudah pernah menjadi. Ini karena begini ceritanya begini. Saya waktu itu naik taksi kan. Lalu sopir taksinya itu termasuk yang mudah untuk berkomunikasi. Kami cerita kan. Terus dia tanya, kamu suka sepak bola yang mana? Saya bilang saya itu dari dulu itu suka dengan dua klub yang seragamnya merah. Kalau enggak The Reds kan Liverpool, atau The Red Devils bilang. Loh, kamu kan katanya sekolahnya di Southampton, kamu jadi pendukung Southampton loh.
oke gitu. Baru yang ketiga. Jadi dari situ langsung dilantik atau jadi penggemar Tottenham. Pak Nizam, kita kembali lagi ketika ya sudah hilang, kita kembali lagi kepada rutinitas apa yang menjadi target kita ya. Lalu setelah data terkumpul ya di transkrip dan lain-lain, bagaimana Pak Nizam mungkin ada semacam ya menegosiasikan bahwa topik apa tulisan Pak Nizam, pekerjaan Pak Nizam itu juga bisa untuk diterima ataupun mendapat ya katakanlah kalau di sini tuh proses bimbingan begitu dengan dosen pembimbing ini dengan supervisor Pak Nizam gitu. Bagaimana ya? Jadi begini, supervisor saya ini kan kebetulan prominent scholars ya. Kalau bahasa Indonesia apa prominent scholars itu tokoh di bidang ini ya, di bidang global analysis ini. Jadi memang tuntutannya sangat tinggi. Saya akui itu ya, karena dia memang kan prominent scholar ya, jadi dia tuntutannya sangat tinggi. Lalu, tapi saya punya kelebihan ya, yang mungkin nggak dimiliki oleh teman-teman sejawat saya tadi ya, karena konsepnya multilingual tadi Mas. Karena kan tidak semua negara kan punya kekhasan itu kan. Dan karena konsep global analysis itu memang sangat pas untuk negara-negara multilingual. Jadi memang secara di awal itu dia sudah sangat suka gitu karena konteksnya memang pas ya. Dia waktu itu mengatakan ini topik yang salah satu paling menarik katanya. Dia adalah topik-topik yang dia bimbing ya. Kalau dia bimbing itu kan karena tampak umum karena kan nggak ada kekhususannya ya, kayak di Thailand kayak itu kan karena mereka bukan negara-negara multilingual yang seperti Indonesia yang sangat majemuk itu ya. Nah itu. Tapi memang karena tuntutannya sangat tinggi, beliau mengatakan agar saya itu building the argument, selalu ditekankan ya. Argumentasi. Iya, harus membangun argumentasi. Itu yang nggak mudah ya, nggak mudah yang saya lakukan karena karena kita kan nggak biasa itu mengkonstruksi konsep tadi kan. Itu kan ada hubungannya dengan bagaimana kita berargumentasi sebetulnya. Jadi saya sangat struggling juga itu untuk meyakinkan bahwa argumentasi saya itu bisa diterima. Bahkan untuk konsep-konsep tertentu memang ya dia nggak terlalu bacanya terlalu oke karena dia nggak punya ilmunya kan. Maksudnya dia nggak paham konteks Indonesia. Jadi saya menangin gitu. Jadi ini mensiasati ya. Ya. Meskipun dia sebagai prominent scholar gitu, tapi dalam konteks tertentu ya memang dia tidak menguasai. Dia nggak menguasai. Ya itu kita. Namun itu topik yang dia juga suka gitu ya. Kita tawarkan di situ. Iya. Itu yang memperkuat juga ya Pak ya. Itu ya itu. Tapi ya memang dia nggak ngajari mestinya. Nggak ngajari. Iya, maksudnya nggak ngajari itu dia hanya memberi clue-clue aja. Misalnya dia bilang you must build your argument. Itu aja, tapi dia nggak ngajari how to-nya nggak dia kan? Itu PR lagi ya. Itu PR lagi itu. Terus gimana Bapak? Ya akhirnya saya ini kan tadi ketika dalam kesempatan menulis itu saya kan ya tanya gitu kan, maksudnya kalau untuk menulis argumen itu kayak apa gitu. Jadi saya belajar ya kan, karena kalau nggak begitu kan saya nggak ini. Itu pernah Mas Reza, saya sudah bikin mungkin 30 lembar kayaknya. 30 lembar. Itu ditolak semua coba, bayangkan. Ini serius, nggak ada satu pun yang. Iya katanya, ini bukan revise katanya.
Kalau direvisi kan maksudnya ditambah atau dikurang atau di make. Ini betul ditolak gitu. Ini rewrite katanya, ditulis ulang. Ditulis ulang. Iya. Oke. Tulis ulang itu maksudnya ya ini nggak diterima gitu. Iya. Kamu nulis lagi gitu maksudnya. Ini nggak usah ini. Nah itu ya kalau ketemu Sedih ya. wah itu luar biasa itu. Berapa hari Mas jam? Berbulan-bulan saya nulis 30 Bukan hari lagi. Bukan hari itu. Oh. Mungkin hampir 3-4 bulan saya bisa nulis sampai 30 lembar itu tiba-tiba dia baca tulisanmu nggak ada apa-apanya ini semuanya. Di alangkah baiknya ketika misalkan ada kesempatan dengan dosen pembimbing ya di sini atau supervisor itu ya jangan juga mungkin sampai 30 halaman dulu baru dikonsultasikan. Jadi sakitnya tuh kan iya betul. Sakitnya betul-betul terasa itu. Bisa nyicil mungkin ya. Jadi ketika nyicil ya ketika harus ditulis ulang ya apa boleh buat gitu, tapi enggak begitu sakit daripada sampai 30 halaman ya teman-teman ya. Baik Pak Nizam. Oke, apalagi Pak Nizam yang paling ya mungkin setelah 30 halaman di sholat, apalagi ya memang berkesan juga dalam proses dengan supervisor ini. Iya. Ya. Jadi saat beliau ini juga kan nggak bisa baca online ya. Nggak bisa baca online. Artinya di depan laptop itu udah karena, nggak kuat ya? Ya karena udah satu usianya memang udah agak sepuh. Kedua dia ada sedikit masalah dengan mata yang kalau baca di screen itu nggak tahan lama. Oke. Jadi dia nulisnya itu manual Mas. Jadi feedback itu tulis di script itu, jadi saya harus print, lalu dia baca, semua dikasih di feedback itu di situ. Ya. Jadi buat saya kan itu menurut saya agak kuno ya. Maksudnya kan sekarang kan bisa bikin feedback kan langsung di itu ya, komentar aja kan tambah apa kayak itu. Dan itu tapi ada ininya juga, ada kesannya juga. Jadi ketika saya bawa pulang itu saya punya artefak ya. Iya ya, maksudnya udah di print kan saya biasa ini komentarnya ada yang kadang-kadang oke, ada yang kadang-kadang sangat pedas gitu ya. Karena dia ini termasuk yang kalau ngomong itu direct, katanya dia akui sendiri. Kalau ngomong direct. Oke. Maksudnya direct itu cepat ceplos gitu. Jadi dia nggak berbunga-bunga gitu ya. Tapi kalau dia nggak suka, dia langsung bilang nggak suka. Iya. Kalau dia bilang ini nggak ada isinya, nggak ada isinya. Jadi dia nggak bilang wah ini kurang enggak, dia langsung ya maklum mungkin tadi ya tokoh gitu. Iya, karena dari Global Englishes dan ya mungkin nggak punya waktu untuk untuk menjelaskan bunga-bunga tadi ya, merangkai bunga-bunga kata. Iya. Kalau sekilas memang orang mungkin banyak nggak suka ya Mas ya. Ya sekilas ya, maksudnya kan kita kan maksudnya sudah bekerja keras untuk menulis, untuk memenuhi ekspektasi dia, tiba-tiba dia bilang nggak ada isinya kan sakitnya kan terasa banget itu kan, masa nggak ada penghargaan sama sekali gitu kan. Gitu kan. Nah, itu jadi mungkin sebagian orang nggak suka, tapi saya berpikirnya begini, jadi di awal-awal saya merasakan gitu ya, tekanan itu ya, itu saya rasakan, saya kok begini bimbingannya kan, maksudnya tadi kan dia nggak pernah kasih cara kan, kemudian dia kalau ngomong direct gitu, jadi nggak lihat sikon apa ya, kita udah berusaha untuk bikin itu aja udah, kalau katanya nggak pas nggak itu ya diganti gitu kan. Terus ya itu terus tuntutannya sangat tinggi, jadi faktor-faktor ini bikin waktu itu saya jangan-jangan salah pilih supervisor gitu ya. Jangan-jangan iya betul. Tapi itu muncul setelah setelah proses ya. Karena ketika awal-awal kan saya tanya-tanya ke teman-teman yang lain yang di bawah bimbingannya, komentarnya baik-baik semua Mas Eza. Waduh.
Itu yang bahaya. Ini yang bahaya. Ya kan? Jadi saya tanya misalnya dengan kakak tingkat saya yang udah tahun keberapa nih. Jadi saya tanya kalau ini supervisor ini kira-kira gimana? Oh bagus ini. Oke. Saya tanya yang lain, gimana? Oh yang bagus. Kok bagus semua? Tapi kalau saya jalani kok nggak sebagus yang saya. Ini serius nggak mereka waktu itu bilang bagus kok? Apa kerjain? Nah saya agak frustasi juga waktu itu kan. Maksudnya, ini saya nggak salah pilih supervisor apa kok ini. Tapi saya ada critical incident ya mas. Critical incident. Yang membuat saya maksudnya tetap semangat gitu ya. Saya berpikir kan saya sudah belajar mengambil program-program IEP tadi, terus ke perpustakaan, terus kalau ada forum-forum menulis itu saya ikut gitu. Jangan-jangan sebelum saya itu memang mendidik saya itu caranya begini gitu. Ya, jadi dia nggak ini saya aja ya. Karena dia nggak pernah ngomong kan. Jangan dia itu memang menyuruh saya belajar itu caranya seperti itu gitu. Maksudnya harus ke sana, harus ke sini ada insiden kritis. Iya, ada seperti itu sehingga saya mungkin memang dia ingin mendidik saya itu caranya kayak gitu. Nah, akhirnya saya semangat lagi tuh. Jadi dia bilang apa saya nggak peduli kan. Pokoknya saya kalau suruh katanya enggak ini saya tulis lagi aja gitu. Karena menurut saya itu part of the belajar ya. Dan proses belajar di situ menurut saya. Jadi proses memahami interaksi dialektika penulisan saya itu melalui proses-proses itu. Mungkin kalau dia ngajarin saya jadi nggak banyak pertanyaan-tanya loh, ya kan? Itu menurut saya kan, kalau dia misalnya ini kamu ini, nah saya kan jadi nggak ini kan karena everything is clear kan. Nah, tapi karena dia cuma menjelaskan clue-nya aja, kan saya harus banyak berinteraksi dengan orang-orang yang relevan. Ya dari sana saya juga belajar kan. Oh saja begini. Wow. Ya itu ya. Jadi kita bisa membaca situasi itu dengan menyikapinya ya dengan wise itu yang paling penting ya Pak Nizam. Iya. Sehingga jangan jadi nantinya malah kurang. Betul, kalau kita tadi ya kalau rasa frustasi saya yang tadi saya lanjutkan. Itu mungkin nggak selesai Mas Desa. Karena kan kita selalu istilahnya menyalahkan keadaan gitu kan. Ya, kita nggak mau disalahkan. Kita mau disalahkan gitu kan. Nah, tapi saya waktu itu kok nggak tahu kok terlintas itu gitu. Terlintas, jangan-jangan ini hikmahnya gitu kan. Ya, jadi makanya saya terus boleh jadi gitu. Jadi memang proses yang harus saya lalui itu memang begitu gitu loh. Jadi saya harus tanya ke sini, tanya ke situ, tanya ke sini sehingga saya justru mendapatkannya itu betul-betul dari saya gitu maksudnya. Jadi bukan dari supervisor saya misalnya kamu harus tulis ini. Nah, jadi saya betul-betul paham. Betul juga. Sehingga terbentuk gitu ya. Iya sehingga jadi semakin pede malah Mas Teza. Jadi semakin pede. Jadi mungkin kalau dia ngajar itu level PD-nya mungkin nggak sedikit karena kan diajarkan oleh supervisor kan. Disuapi gitu. Nah ini kan kita makanya waktu dia tanya ini kenapa kamu tulis ini, saya sudah bisa jawab. Berdasarkan pertanyaan saya tadi kan. Betul. Kenapa kamu nulis ini? Oh karena begini ya dia bisa terima. Nah kalau dia terima itu karena hasil kita itu lebih menurut saya. Lebih apresiasi ya, lebih tinggi. Maksudnya lebih bangga lah kita. Lebih bangga dari karena itu kan kita bisa menulis itu tanpa dia harus ngasih tahu. Gitu. Wow. Ya, itu nilainya ya. Nilainya di situ. Ada hikmah. Tetap saja ada hikmah yang kita bisa dapatkan. Pak Nizam, ketika itu teratasi semuanya, akhirnya beres juga nih. Iya. Disertasi. Alhamdulillah. Iya. Saya menulis itu mungkin hampir setahun juga ya. Hampir setahun juga ya. Maksudnya menyelesaikan dari
tadi kan sudah analisis hampir 1 tahun, menyelesaikan sisanya itu juga hampir 1 tahun juga itu. Karena tadi kan proses dialektika macam-macam gitu kan, itu ternyata nggak semudah yang saya bayangkan ya. Karena apa namanya, kan saya kan punya banyak data mas, biasanya, dan punya banyak result kan nggak semua saya masukkan gitu. Saya harus pilih mana yang betul-betul relevan dengan research question saya. Karena kalau kita itu kan pengennya semua kan kita masukkan sebagai temuan apa namanya, temuan penelitian kan, karena ini penting, ini penting. Tapi kan nggak begitu, karena kalau di UK itu disertasi itu atau tesis itu hanya dibatasi maksimal 75.000 kata saja. 75.000 kata. Itu udah maksimal. Jadi kita nggak boleh apa namanya di luar itu. Di luar itu juga nanti pasti definisinya harus 75.000. Jadi ya itu harus minta, harus apa, harus ini. Itu saya punya versinya mungkin beberapa kali gitu. Dari versi awal sampai terakhir itu beda sekali maksudnya. Oke. Iya, karena kan nanti kali kita dibaca, wah ini kayaknya nggak pas, ganti ini, wah ini kamu kok ini. Nah, itu jadi prosesnya juga nggak cepat gitu ya. Jadi ada proses yang sehingga pada akhirnya menurut supervisor saya inilah yang pas gitu. Pak Nizam sangat menarik ya, Pak Nizam. Terima kasih ini sudah berbagi pengalamannya dengan kami dan teman-teman semua di manapun teman-teman berada. Tentunya kita bisa belajar juga dari pengalaman Pak Nizam ketika menempuh studi di UK ya, dengan berbagai dinamika ya Pak. Wah, luar biasa. Oke. Pak Nizam, ya. Terima kasih sekali lagi sudah hadir. Ya. Oke, semoga Pak Nizam sehat. Alhamdulillah ya. Terima kasih juga di rumah sehat semua. Oke, nanti kita akan kembali lagi di Anaropedia dengan topik dan narasumber berikutnya. Saya boleh kasih ini nggak mas Tina? Tips boleh. Singkat ya? Boleh. Tips singkat Pak. Iya. Penutup. Singkat ya. Baik. Ya jadi apa namanya? Andaru Media. Ya, para apa ya? Andaru Media lovers. Ya. Saya memaknai perjuangan saya menyelesaikan visi itu sebagai apa ya? Justru menemukan jati diri. Ya, karena menurut saya prosesnya itu kan sangat kompleks. Tidak hanya sekedar proses akademis, tapi juga bisa proses psikologis ya, karena dan sosial. Jadi semua proses itu menyatu dalam perjuangan itu. Wow. Ya, jadi menurut saya memang tidak ada kata menyerah ya, jangan menyerah. Jadi meskipun sesulit apapun situasi, pasti ada jalan ya, pasti ada pintu keluar. Nah, jangan berhenti sebelum pintu keluar itu ketemu. Ya. Jadi kalau sudah ketemu itu bahagianya double mas. Double karena satu karena kita akhirnya ketemu pintu keluar, yang kedua suksesnya itu. Saya dulu kan sangat takut ketika kalau pulang itu nggak bawa gelar maksudnya. Itu sangat menjadi. Iya, karena kan ya gimana, kita kan maksudnya mewakili ya perguruan tinggi, keluarga gitu kan, keluarga saya, keluarga istri, keluarga macam-macam, keluarga besar kan. Tiba-tiba pulang kok nggak pulang, itu kan menurut saya apa ya, sangat disayangkan lah ya. Memang kan bukan segala-galanya kan. Meskipun bukan segala-galanya, ya, itu sangat menakutkan. Iya, tapi kan menurut saya kalau pulang tanpa gelar karena kita menyerah, nah itu menurut saya yang saya sayangkan. Harusnya kalau itu harus betul-betul fight ya, harus betul-betul istiqomah, dan tadi jangan berhenti kalau belum ketemu pintu keluarnya. Pintu keluar itu memang misteri. Pintu keluar itu, karena kita kan nggak tahu kapan kita dapat pintunya, kapan itu. Tapi yakinlah bahwa semua masalah itu ada pintu keluarnya. Nah mungkin caranya aja yang satu orang dengan orang yang lain beda gitu kan. Tapi yang penting kuncinya adalah jangan berhenti sebelum pintu keluarnya ketemu. Nah, itu aja. Terima kasih Pak Nizam. Pak Nizam di UII, dan beliau
sebagai pengajar. Jadi Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris ya Pak. Iya. Oke. Terima kasih. Pak Nizam. Oke, cukup. Kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan.